Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama IWPI, teman-teman ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Dan selalu kita bersama dengan Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar? Masih semangat nih Pak? Ya, baik, semangat, semangat Mas Awan, selalu semangat untuk membela wajib pajak di Indonesia Mas Awan. Luar biasa ya teman-teman, mungkin belum tahu di balik layar IWPI sudah banyak sekali membantu wajib pajak ya, bahkan sudah akan masuk ke pengadilan beberapa saat lagi ya teman-teman ya. Sudah ada beberapa sidang pengadilan yang akan dibantu IWPI untuk teman-teman wajib pajak. Oke, sekarang kita mulai dari pertama yang mau saya tanyakan ke Pak Rinto nih ya sebagai Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Prabowo katanya mau menambah penerimaan pajak dengan cara penegakan hukum bidang pajak. Jadi Prabowo ini punya target, eee, penerimaan negara tinggi kan, dia punya program pemerintah yang butuh duit banyak. Butuh duit banyak cuma ada 2 cara. Pertama, caranya nambah hutang, kedua dengan menggenjot warga negara, menambah penerimaan pajak. Dia Oke, tidak mau pilih nambah hutang. Nah, maka solusinya adalah dengan menaikkan penerimaan negara. Nah, menaikkan penerimaan negara katanya dengan penegakan hukum bidang pajak. Nah, pertanyaannya, bukankah selama ini memang penegakan hukum di pajak itu sudah berjalan seperti biasa? Apa yang akan berbeda? Ini tidak jelas maksudnya. Jadi bagaimana nih respon IWP terhadap Prabowo yang agak agak menakut-nakuti ini? kata ya, ya, terima kasih Mas Awan. Ya, kalau kami dari WPI, respon kami seperti ini Mas Awan. Ini Pak Prabowo harus mau Mas duduk bersama dengan stakeholder wajib pajak ini Mas. Ya, mungkin dengan IWPI Mas kalau bisa baru ini kita jelaskan dari sisi wajib pajak Mas. Bahwa kita sebagai wajib pajak di Indonesia ini terlalu ini Mas, apa ya, ini apa mempelajari aturan pajak itu terlalu banyak mas, karena banyak turunannya aturan pajak ini mas, seperti itu mas Awan. Jadi harus tahu kedudukan wajib pajak dengan Dirjen Pajak yang dibawa Kemenkeu mas. Itu seorang presiden harus memahami bahwa kedudukan kami wajib pajak dengan Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan saat ini masih tidak seimbang mas Awan. Karena segala bentuk hukumnya banyak diatur dari Kementerian Keuangan dan apa Dirjen Pajak Mas melalui PR, Dirjen melalui ini Mas yang sebenarnya bukan peraturan perundang-undangan, yaitu nota dinas atau surat edaran yang dibuat untuk menghantam wajib pajak Mas Awan. Jadi seharusnya untuk ke depan ini harus dirubah Mas apa undang-undangnya Mas. Jangan sampai banyak frase peraturan Menteri Keuangan dalam undang-undang gitu Mas Awan. Karena kalau seperti itu Mas, akhirnya perubahan aturan perpajakan ini sudah tidak melibatkan rakyat Mas Awan sebagai ini apa anggota DPR sebagai wakil rakyat itu Mas Awan. Jadi kalau dari falsafah dari ini ya dari Inggris sama Amerika itu kan no taxation without representation, tidak ada pajak tanpa undang-undang Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Jadi harus undang-undangnya ini harus dirubah lagi Mas. Jangan sampai terlalu banyak frase diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Mas Awan. Itu yang membuat ini Mas, kami sebagai wajib pajak sangat bingung Mas Awan. Akhirnya apa kedudukan kami wajib pajak melawan Dirjen Pajak ini Mas, itu tidak berimbang Mas Awan. Jadi kalau untuk penegakan hukumnya itu memang sekarang ini sudah luar biasa Mas Awan. Hampir tiap hari sudah ada berita perusahaan ini bangkrut, perusahaan ini disita asetnya gitu Mas Awan. Perusahaan ini ditangkap karena tidak bisa membayar pajak, karena terbukti tindak pidana perpajakan. Cuman kami dari IWPI Mas menyorotin ternyata juga banyak loh apa oknum dari pemeriksa pajak gitu Mas Awan yang ini Mas ya apa tidak mengedukasi wajib pajak dengan baik Mas Awan. Nah cuman mudah-mudahan ini Mas Awan yang saya dengar kan saya dengar saya lihat beritanya di media itu kan yang mau dikejar ini katanya Mas khusus untuk kelapa sawit saja Mas Awan, untuk industri kelapa sawit. Cuman kan yang kami sorotin bukan hanya seperti itu Mas Awan, walaupun itu industri apapun. Cuman yang kita temukan di lapangan sebagai wajib pajak itu kan banyak pelanggaran oleh Fiskus Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Oke. Jadi IWPI maunya, tolong dong Pak Prabowo, peraturan yang terlalu banyak dan saling tumpang tindih itu tolong diperbaiki dan tolong kita wajib pajak dilibatkan gitu ya, ketika mau Betul. merubah undang-undang itu. Dan jangan terlalu banyak kasih kewenangan kepada Menteri Keuangan, karena kalau kasih banyak kewenangan, Menteri Keuangan akan bikin peraturan sesuka hati dia yang tidak memihak kepada wajib pajak gitu ya.
Betul, betul Mas Awan. Itu yang akan merugikan rakyat sebagai wajib pajak Mas Awan. Iya, tetapi saya dengar Pak Prabowo malah justru pengen kasih kewenangan sebesar-besarnya kepada menteri untuk memecat orang lah, untuk ngapa-ngapain. Wah, bisa bahaya ya, Pak, ya? Oh, itu menterinya atau Pak Prabowo-nya Mas? Pak Prabowonya katanya mau kasih kewenangan kepada menteri sebesar-besarnya. Waduh, bahaya itu. Oh, iya, iya. Oke, mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ya, curhatan dari IWPI. Semoga kita dilibatkan dan semoga Menteri Keuangan tidak sewenang-wenang bikin aturan yang melanggar undang-undang. Dan yang perlu diingat ini Mas Awan, bahwa Pak Prabowo selaku presiden itu adalah istilahnya gini Mas, di dalam negara itu kan mereka ini kan kepala pemerintahan Mas. Jadi mereka itu dibayar oleh gaji dari sumber dana penerima negara Mas. Karena sumber dananya paling besar adalah dari pajak 80%. Berarti kan wajib pajak ini Mas yang mendanai pemerintahan ini Mas Awan. Jadi ini Mas perlu dicamkan bahwa kita sebagai rakyat warga negara dan wajib pajak bahwa presiden itu adalah TKI nomor satu Mas. Indonesia nomor satu. Dan Menteri Keuangan adalah pembantu TKI nomor satu. Jadi bisa jadi TKI nomor dua, nomor tiga, seperti itu Mas Awan. Jadi itu Oke. yang perlu dicamkan agar ini terjadi keseimbangan Mas Awan. Karena kalau di dalam pembuatan undang-undang, stakeholder dari wajib pajak ini tidak dilibatkan, sementara wakil rakyatnya, apakah kita nggak tahu Mas, ngerti perpajakan apa tidak? Yang terjadi kan sekarang ini banyak artis-artis Mas, yang notabene tidak pernah belajar ilmu perpajakan dan ilmu pemerintahan, tiba-tiba mendudukin jabatan sebagai wakil rakyat itu Mas Awan. Itu kan sangat bahaya sekali Mas Awan. Itu Mas Awan. Oke. Jadi kita harus semangat bahwa kita harus mencamkan bahwa Prabowo adalah TKI satu Mas. Tenaga Oke. kerja Indonesia nomor satu Mas. Jadi Pak Prabowo harus berani mewujudkan Mas, atau berani ini mewujudkan tanggung jawab negara Mas terhadap rakyatnya, yaitu yang pertama melindungi rakyat, yang kedua mengatur rakyat, yang ketiga melayani rakyat Mas Awan. Makanya khusus untuk perpajakan ini di kita minggu lalu Mas Awan, kita akan minta krisis center perpajakan di bawah presiden langsung Mas Awan. Biar ada keseimbangan, tidak hanya mendengar dari sisi Kementerian Keuangan. Bahaya sekali Mas Awan, karena saat pembuatan undang-undangnya, kita wajib pajak tidak dilibatkan Mas, dan yang membuat undang-undang belum tentu ngerti pajak Mas Awan. Seperti itu Mas Hmm. Awan. Oke, kita berharap mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mendengarkan ya. Beliau ini TKI nomor satu, bukan pemilik negara ini ya, Pak Betul, Prabowo betul ya. Mas Awan. Jangan sampai dia pikir dia punya negara ini, kita yang dihabisin. Oke, lanjut nih Pak. Jadi ini mau membahas khusus mengenai dugaan hakim pengadilan pajak yang sesat ya. Yang diduga justru malah menjadi antek DJP gitu, bukannya memberikan keadilan kepada masyarakat, justru menjadi antek DJP ya. Ini khusus kepada kasusnya PT Arion oleh, Hakim Pak Junaidi kalau nggak salah namanya ya. Nah, Jadi Eko Widodo Mas. Junaidi Eko Widodo yang juga pernah berada di Kanwil Pegawai Pajak di Kanwil sekitar Jatim 3 ya. Ya betul Mas Awan. Nah, ternyata, dalam putusan itu banyak masalah. Nah, boleh dong Pak di-share bagaimana maksudnya, apa yang salah, apa yang sesat dari si diduga oknum Hakim Junaidi ini? Oke, oke Mas Awan. Sebelum ke kasusnya PT Ariel Mas Awan, ini saya juga mengomentar juga kan kemarin Mas Awan juga lagi ini masih apa berseteru dengan hakim karena membuka sidangnya hanya apa kami nyatakan sidang dibuka, tidak dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Betul. Nah, itu salah satu indikasi bahwa mereka sudah berani melanggar hukum Mas Awan. Itu pun padahal itu kan sudah ada Mas di ini Mas apa aturannya di Undang-Undang Pengadilan Pajak maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mas Awan. Mmm, Nah, ini kalau kasusnya dari PT Arion yang kemarin kita juga viral di ini Mas ya, di medsosnya. Kanwil Jatim 3 mengatakan bahwa mereka menang mutlak itu Mas Awan. Ini faktanya kita ini Mas Awan. Sudah Mas ya? Sudah kelihatan sudah Mas? sudah masuk. Nah, jadi yang bisa kami klarifikasi dari PT Arion Indonesia, Mas, saya mewakili PT Arion Indonesia bahwa ada 25 posita, Mas, yang kita ajukan dalam gugatan Mas Awan, 25 posita. Dan masing-masing posita itu sudah minimal ada 2 alat bukti Mas Awan. Nah, itu seperti ini Mas Awan ya. Ini satu adalah jangka Mmm, waktu pengujian pemeriksaan lapangan melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Mas Awan. Ini mmm, dari PT Arion, alat buktinya ada ini Mas, 3 alat bukti, mmm, yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, dan pengakuan para pihak.
Hmm. Ini cara membacanya ini Mas. Surat atau tulisan ini ada 7 alat bukti Mas. Keterangan Hmm. ahli ada 1 alat bukti, pengakuan manusia 1 alat bukti Mas. Jadi 3 alat bukti Mas Awan. Hmm. Nah, terus syarat sahnya putusan pengadilan ada ini Mas. Ini kami buat checklist Mas. Nah, ada 10 syarat sahnya Mas Awan. Nah, ini Hmm. memang semuanya, hampir semuanya dipenuhi, cuma 1 Mas. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa itu tidak dimuat Mas Awan. Padahal Ini justru itu yang penting ya Pak ya? iya Mas, karena kalau menilai posita kami kan harus ini alat buktinya Mas. Kalau alat buktinya tidak dipertimbangkan satu-satu, lah buat apa kita sidang pembuktian Mas? Langsung saja diputuskan kami kalah kan gitu Mas Awan. Iya. Dan ini perintah pasal 84 F Undang-Undang Pengadilan Pajak Mas Awan. Ini perintahnya Undang-Undang Pengadilan Pajak Mas Awan. Nah, Hmm. ini nomor 1 seperti ini, nomor 2 adalah pelaksanaan pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan melewati 5 hari. Jangka waktu yang ditentukan. Nah, itu juga Hmm. ada 3 alat bukti Mas Awan. Surat atau tulisan, keterangan ahli, pengakuan para pihak. Hmm. Nah, ini macam ini Mas, ini mereka juga mengakui Mas. Mereka mengakui jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan itu dilanggar, Hmm. pelaksanaan pertemuan sehubungan dengan BAPK ini juga dilanggar, itu mereka mengakui Mas Awan. Itu Hmm. ibaratnya ini mendapat peluru, tidak ada tembus satupun Mas Awan. Bentengnya lebih kuat. Bentengnya Nah, invisible. ini poin nomor 6 juga Mas, pertimbangan dan penilaian setiap bukti juga tidak dimasukkan dalam putusan. Hmm. Nah, terus nomor 3, tidak adanya pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan. Itu sudah terbukti juga Mas, bahwa ininya itu kan sudah terbukti palsu Mas, surat perpanjangannya. Karena kan mereka juga tidak bisa membuktikan itu tangannya siapa. Hmm. Dan mereka juga sudah mengakui pengakuan para pihak. Itu juga masih dimenangkan Mas sama Hakim Ketua Majelis ini Junedi Eko Widodo Mas Awan. Hmm. Hmm. Padahal hakim ini kan seharusnya kan ini kan wakil Tuhan Mas Awan, harus Hmm. memprestasikan keadilan Mas Awan. Hmm. SPHP yang diterbitkan melebihi batas waktu yang ditentukan. Itu juga 3 alat bukti Mas Awan. Itu juga tidak Hmm. dipertimbangkan dalam putusan. Hmm. Terus pembahasan akhir melewati batas waktu. Itu juga ada 3 alat bukti Mas Awan. Para pihaknya yaitu DJP juga mengakui, Mas Hmm. Awan, mengakui sudah ada pelanggaran, Mas Awan. Itu Juga juga tidak dipertimbangkan. tidak dipertimbangkan Mas Awan. Jadi ada nggak posita yang dipertimbangkan? Kalau pertimbangannya ada Mas Awan, cuman yang ini kan yang khusus alat buktinya Mas. Pertimbangan alat bukti di dalam posita tersebut itu yang nggak dimasukkan Mas Awan. Jadi semua alat bukti tidak dipertimbangkan atau ada beberapa yang masih dipertimbangkan? Tidak dipertimbangkan Mas Awan. Di dalam putusan Semuanya? dipertimbangkan. Iya, semuanya. Ini Hakim Junaidi jangan-jangan dia nggak dapat foldernya kali, Pak? Oh, ini foldernya berada Mas di kesimpulan akhir Mas Awan. Di kesimpulan akhir kami buat seperti ini Mas Awan. Kan disampaikan juga dalam persidangan kan? Disampaikan Mas Awan. Itu masih banyak lagi Mas pelanggarannya ini kan masih ada alat bukti Mas. Hmm. Ada beberapa persidangan malah nggak dimuat Mas dalam putusan. Hmm. Terus ada lagi kesalahan penulisan dari ahli yang kami hadirkan gitu loh Mas. Terus Hmm. ada keterangan ahli yang kami hadirkan tidak dimuat utuh gitu. Masih banyak Hmm. Mas pelanggarannya Mas. Hmm. Jadi seperti ini ya Mas, kalau hukum by order Mas Awan. By order yang penting menang gimana caranya gitu Mas Awan. Jadi apapun kita sidang Hmm. tidak berguna Mas, karena hakim hanya melihat ini Mas, kalau saya pasal 78 Mas, bahwa ini Mas kewenangan hakim itu aja Mas. Nah ini Mas, surat pemberitahuan adanya penerbitan pemanjangan waktu perusahaan gitu kan setelah penerbitan SPHP Mas, itu pun masih dimaklumi Mas. Itu Mas Hmm. ya, yang surat tadi dinyatakan palsu Mas, itu pun penerbitannya melewati jangka waktu Hmm. pengujian Mas. Hmm. Jadi sudah palsu melewati juga Mas. Mas. Itu 3 alat bukti. Hmm. Terus poin 7, penggugat menerima undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali. Ini baru pertama kali dalam sejarah Mas, mungkin yang PTR yang mengungkapkan Mas, ada undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sampai 2 kali Mas Awan. Hmm. Ini juga tidak dipertimbangkan buktinya dalam putusan. Hmm. Terus undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang tanggal 9 Agustus melewati waktu yang ditentukan. Itu juga Hmm. ada 3 alat bukti, juga tidak dipertimbangkan. Hmm. Penerbitan LHP Mas Awan, itu melewati waktu Mas. Hmm. Juga tidak dipertimbangkan Mas. Jadi semua pelanggaran Mas, kasusnya kami PT Aren ini hampir semua prosedur pemeriksaan pajak ini dilanggar Mas. Dan itu tidak masalah Mas menurut Hakim Junedi Eko Widodo.
Hmm. Nah, pengembalian buku catatan melewati lagi mas, melanggar lagi. Hmm. Tidak dibenarkan. Tergugat tidak menyampaikan kuesioner juga dilanggar. Terus Hmm. tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menyampaikan undangan pembahasan akhir melalui Markus mas. Jadi Hmm. orang yang di luar tim pemeriksa juga tidak dipertimbangkan dengan baik gitu mas Awan. Ini pengakuan para pihak juga sudah ada mas Awan. Itu juga bukti kami tidak dimuat mas Awan. Nah, tergugat bertindak sewenang-wenang karena tidak memberikan rincian dasar koreksi atau KKP sebagai dasar penerbitan SPHP juga tidak dipertimbangkan alat bukti kami Mas Awan. Ini Hmm. rata-rata 2 atau 3 alat bukti Mas. Hmm. Tergugat telah bertindak sewenang karena SPHP ditentukan berdasarkan asumsi bukan berdasarkan KKP. Hmm. Tergugat telah bertindak sewenang karena pembahasan hasil pemeriksaan tidak direkam. Ini yang sering kita permasalahan. Baik Hmm. audio maupun video mas, maupun visual. Ini 3 alat bukti mas, terbukti tidak ada rekaman dan peraturannya sudah ada. Kami sampaikan surat Hmm. atau tulisan peraturan yang dilanggar sudah kami jelaskan, keterangan ahli mereka juga Hmm. sudah mengakui. Itu Hmm. juga tidak dipertimbangkan mas, bukti-buktinya di dalam putusan. Hmm. Terus yang ke-16, KKP diberikan kepada penggugat setelah SPHP dan SKP terbit, Mas. Kan buat apa, Mas? Hak kami Hmm. untuk apa melakukan sanggahan SPHP dan pembahasan akhir kan tidak ini, Mas. Apa ya? Tidak diberikan dengan benar itu, Mas Awan. Hmm. Yang ke-17, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena melakukan pemeriksaan pajak tahun 2018, padahal pemeriksaannya dari tahun 2019, Mas Awan. Hmm. Itu juga alat buktinya ada 2, tidak dipertimbangkan juga alat bukti kami. Nomor 18, tergugat telah mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui pihak ketiga yang diduga mempunyai Hmm. hubungan kepentingan dengan tergugat. Nah, ini adalah salah satu konsultan pajak di Malang. Nah, ini Hmm. alat buktinya 1 alat bukti, yaitu juga tidak dipertimbangkan dalam putusan. Hmm. Tergugat salah menerapkan dasar hukum untuk mengelabui majelis hakim karena perkara aku adalah mengenai prosedur penerbitan, bukan mengenai format penerbitan. Jadi ini Hmm. salah lagi mas, tergugat dalam memaknai mas peraturan perundang-undangan mas. Jadi yang kami permasalahan adalah prosedur pemeriksaannya mas. Hmm. Jadi bukan format penerbitan surat SKP-nya. Hmm. Ini kan sebelum terbit SKP tadi mas, ada prosedur yang harus dilalui, yaitu jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir, sampai jangka waktu ini mas terbitnya LHP gitu mas Awan. Hmm. Sama pengembalian dokumen dan lain-lain. Hmm. Ini juga tidak dipertimbangkan dalam putusan. Yang ke-20, tergugat menolak tunduk pada undang-undang apa administrasi pemerintahan, Mas. Hmm. Nah, ini juga tidak menjadi pertimbangan, Mas. Nah, Mas, Hmm. pengakuannya sudah ada juga, Mas, dari para pihak, Mas. Dan majelis hakim apa yang diketuai oleh Dunia Ekonomi itu sangat anti dengan undang-undang administrasi pemerintahan, Mas. Hmm. Karena tidak mau menuangkan undang-undang AP ini dalam risalah putusan, gitu, Mas. Hmm. Tergugat menunjukkan SPHP secara cacat kemenangan itu Mas Awan. Itu juga Hmm. sudah ada 3 alat bukti Mas Awan. Catat Hmm. kemenangan. Jadi yang ini yang kalau tidak salah yang tanda tangannya itu bukan atas nama Dirjen Pajak gitu Mas Awan. Hmm. Nah, tergugat menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan secara catat kemenangan. Ya, ini juga sama Mas, karena tidak ada atas nama Dirjen Pajaknya. Itu Hmm. padahal di CAP 146 itu sudah tertuang Mas Awan. Terus Hmm. tergugat wajib tunduk pada PMK 17 2013 dan perubahannya tentang tata cara pemeriksaan. Ini juga sebenarnya juntonya junto Undang-Undang KUP Mas Awan. Hmm. Tata cara pemeriksaan itu diatur di Undang-Undang KUP Mas Awan. Cuma detailnya diatur di PMK. Lah, contohnya ini Mas yang kita bahas di awal tadi Mas. Terlalu banyak PMK ini akhirnya kan bingung Mas. Mereka Hmm. sendiri juga bingung, akhirnya mereka melakukan cara-cara dengan ya kemungkinan mas ya lobby-lobby dengan hakim di pengadilan pajak mas. Nah Hmm. ini juga tidak dipertimbangkan, teman-teman. Terus sanggahan SPHP penggugat atas formalitas pemeriksaan halaman 2 sampai halaman 6 tidak dicantumkan dalam BA hasil pemeriksaan itu juga tidak dipertimbangkan teman-teman. Hmm. Jadi ada SPHP, kami membuat sanggahan SPHP, tapi di dalam risalah dan lain-lain itu tidak dicantumkan mas Awan. Itu harusnya kan SKP-nya bisa tidak sah mas Awan. Itu Hmm. juga tidak dipertimbangkan alat bukti kami di pengadilan. LHP ditentukan dengan tidak kompeten, Mas. Ada banyak-banyak salah. Ini ada 3 alat bukti, Mas. Surat atau tulisan, keterangan ahli, dan pengakuan para pihak. Jadi ada apa tahun materinya juga salah, Mas, di LHP ini, Mas. Hmm. Itu juga tidak dipertimbangkan. Ya, ya seperti itu, Mas Aman. Ada 25 posita pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak ini seperti pelurunya tidak ada yang tembus Mas Awan, ada punya kesaktian tersendiri Mas. Jadi menurut
Bapak, seharusnya semua bukti itu tetap dimuat utuh di dalam putusan, walaupun nanti hakim bilang, "Oh, saya tidak setuju." Gitu ya? Betul, Mas. Karena gini, Mas Awan, mahkotanya hakim itu adalah pertimbangan alat bukti, Mas. Pertimbangan masing-masing alat bukti, Mas Awan. Hmm. Iya, jadi harusnya alat bukti tetap dituangkan, ya silakan kalau dia nggak sependapat atau tidak setuju atau dia bilang ini alat bukti salah, ya silakan, tetapi kan harus dituangkan. Betul, harus dituangkan, Mas. Karena itulah mahkotanya hakim, Mas Awan. Iya, tapi dia tidak tuangkan seolah-olah ini barang tidak ada. Betul. Akhirnya kalau ini diupload, putusannya ini diupload, Mas Awan, itu kan masyarakat yang lain menilai. Itu kan akhirnya dianggap tidak ada, Mas Awan. Alat bukti kami, Mas Awan, hanya dimuat di daftar alat bukti, Mas. Itu kan kalau orang lain yang tidak tahu kasus ini detail, itu kan mengiranya kan, alat buktinya banyak, tetap kalah kan gitu, Mas Awan. Padahal itu tidak dipertimbangkan alat bukti kami dalam, jadi gini, Mas, kan ada posita, ada alat bukti. Nah ini harus disandingkan itu, Mas Awan. Silakan majelis hakim memberikan pertimbangan alat bukti kami terhadap posita. Karena untuk memenangkan ini, Mas, itu kan hakim perlu 2 alat bukti, Mas. Itu juga ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas. Kecuali kalau alat bukti kami tidak ada, tidak 2 atau lebih, tidak ada, baru hakim pakai yang berdasarkan pengetahuan hakim, Mas, yang poin paling bawah, Mas Awan. Itu kalau tidak ada alat bukti, Mas Awan, atau alat buktinya cuma 1. Kalau saya, Mas, kasusnya PT Arion Indonesia ini sudah minimal ada 2 alat bukti, Mas, ada yang 3, Mas Awan. Hmm. Heeh. Jadi kita coba berandai-andai, Pak. Ya. Kalau si Pak Junaidi ini warga Konoha, kira-kira dia disuap berapa ya oleh si DJP Konoha ya? Uang suapnya berapa, Pak, untuk menangin, si Kanwil Jatim 3? Kalau di Konoha uang suapnya bukan seperti itu, Mas. Itu kalau kalau yang di pengadilan lain, kalau di pengadilan pajak kayaknya gelondongan, Mas Awan. Oh, jadi sudah sepaket setahun lu Ya, jatahnya berapa miliar, pokoknya gue mesti menang sekian persen gitu ya? ya gitu, Mas. Oh, begitu cara kerja di Konoha Ya, di ya. Konoha seperti itu, Mas. Jadi dia tidak perlu nggak jadi si DJP-nya lebih hemat gitu, paket hemat gitu kan? Betul, betul, Mas. Heeh. Paket hemat, jadi satu gelondongan aja, setahun gue kasih lu 10 miliar, satu hakim, pokoknya gue mesti menang minimal 100 M gitu kan? Betul, betul, Mas Awan. Nah, itulah sebabnya, Mas, apa banyak banyak kasus yang di gugatan ini yang dikalahkan, Mas, kita sebagai wajib pajak gitu, Mas Awan. Caranya Oke. mengalahkan, Mas Awan, kalau bukti kita kuat, itu adalah alat buktinya tidak dimasukkan dalam pertimbangan putusan. Itu ada juga, Mas, teman yang sudah konfirmasi seperti itu, Mas. Akhirnya sekarang, Mas, ini mungkin bagi pemirsa ini pajak Smart dan IWPI, Mas Awan, kita kasih tips dan trik, Mas Awan, caranya, Mas Awan. Jadi nanti teman-teman, ini bagi seluruh wajib pajak yang akan menggugat DJP di dalam gugatannya, kalau bisa, Mas Awan, itu di dalam gugatannya, Mas Awan, buktinya itu langsung di capture, Mas, ditempel, Mas Awan. Jadi biar tidak dihilangkan, Mas. Jadi bukti tidak usah dibikin di daftar bukti, tapi langsung di dalam surat gugatan ya? Betul, di alat bukti juga ada, nggak apa-apa dilampirkan. Cuman langsung ditempel, Mas Awan. Jadi memang Hmm. nanti berlembar-lembar putusannya, ya nggak masalah, Mas. Itu kan sering yang kita dengar, Mas. Itu kan kayak pengecewaan otak, Mas, di dalam sidang. Itu, Hmm. Mas. Nanti kalau banyak gimana putusannya tebel. Kamu cuma soft copy aja tebel, ngapain? Bingung, Mas. Oke, nanti kita lihat deh LHKPN-nya Hakim Junaidi ya, apakah, meragukan atau tidak meragukan. Tapi kalau di Indonesia memang hakim PP itu paling bersih, Pak, ya, tidak pernah disuap, tidak pernah ada bukti penyuapan, jadi kayaknya lebih baik, MA saja yang pindah ke Kemenkeu, Pak, ya, bukan PP yang pindah ke MA, Pak, ya? Betul, betul, Mas. Jadi Mahkamah Agung yang pindah ke pengadilan pajak, Mas. Di bawah pengadilan pajak, di bawah Kementerian Keuangan. Lebih lebih Mmm, aman, Mas, di situ. karena sudah terbukti bersih ya? Sudah bersih-bersih, Mas. Jadi hal-hal yang kayak gini nih, Mas, itu yang gimana, Mas? Kalau ini risalah putusan ini diterima, dilihat oleh ini, Mas, mahasiswa jurusan hukum, wah ini kelihatannya baik-baik saja, Mas Awan. Oh, tapi kan kalau kami yang bersidang mulai dari proses awal, kita kan mengetahui, Mas Awan, nggak apa-apa. Kayak gini, Mas, sepak bola Arema misalkan lawan Manchester United ya, Arema menang 10-0 lawan MU nggak masalah. Nah, cuma kan akan kelihatan konyolnya wasitnya, Mas. Betul 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 betul. Oke, jadi ini hakim mudah-mudahan bisa sadar ya, Pak, ya, bahwa, negara ini bukan cuman sekedar mencari penerimaan pajak, tetapi juga harus kasih keadilan kepada masyarakat ya. Betul, Mas. Karena hakim adalah wakil Tuhan, Mas Awan. Hakim adalah wakil Tuhan dan kita, Mas, wajib pajak atau rakyat yang terzolimi itu adalah dekat dengan Tuhan, Mas Awan.
Jadi sebenarnya yang kita lawan adalah oknum petugas pajak gitu Mas. Jangan Mhm. jangan malah hakimnya sama-sama kita sama-sama wakil Tuhan kok malah berteman sama dalam tanda kutip kalau kita sudah ngomong oknum Mas itu berarti kan wakil-wakil setan Mas. Mmm, Mas Awan. mhm. Oke. Oke deh Pak, kita mudah-mudahan hakimnya segera sadar deh ya, dan ketemu lagi kita di sidang lain bertemu dia lagi mungkin. Oke, thank you Pak Rinto, jumpa lagi Pak di podcast yang berikutnya. Oke, terima kasih Mas Awan. Makasih Pak.